Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan atiratan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuhal hudurul kiram. Kaifa halukum fi hadha as-sabah al-mubarak? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa ashabihi al-mukhtarin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-uzama, al-kurama, al-aizza, kam ana sa'idun bi ru'yatikum wa bi liqa'ikum fi hadha as-sabah al-mubarak fi yawmin mubarak, yaumul jum'ah, wa huwa yaumun ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala sayyidan lil ayyamil ukhra fi hadha al-usbu' wa fi yaumil jum'ah hunaka salawat, hunaka salatun katabahallahu subhanahu wa ta'ala an tuadda fi jama'ah lazimun bil jama'ah fa tusamma hadhihi salatul jumu'ah. Ayuhal hudur al-kiram, al-yawm sanastamiru darsana fi darsil lughah al-arabiyyah wa ma zilna insyaallah sanabhas hadzal yawm fi qaidah min al-qawaid المتعلقة باللغة العربية وهي في موضوع أدوات الشرط غير الجازمة. وقد قمنا أيضا في لقائنا السابق أولا قد قمنا بالملاحظة حول الأمثلة المتعلقة بهذه القاعدة، وبعد ذلك أيها السادة والسيدات الكرام قد قمنا أيضا بقراءة ومطالعة القاعدة المستنبطة من الأمثلة، وقمنا أيضا بالتمرينة عن اختيار الأداة المناسبة للجملة بالنظر إلى المعنى المناسب بالنظر إلى سياق الجملة. وإن شاء الله اليوم سنتعلم تكميل أو إكمال أو تتمة الجملة بعد أن تعلمنا في لقائنا الماضي hunaka ma nusammiha bi jumlah syartiyah wa ma nusammiha bi jawab asyar. Ibu bapak sekalian yang kami muliakan, kebahagiaan kita pada hari ini semakin bertambah karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih bisa istiqomah di dalam melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Untuk tema adat syart ghair jazimah, yaitu beberapa kata penghubung, kata sambung, kata pengikat makna dalam bahasa Arab yang bisa menghubungkan dua kalimat menjadi satu kalimat majmu'. Kita sudah mempelajari beberapa hal terkait dengan itu. Yang pertama, kita sudah mengamati beberapa contoh, kemudian berdasarkan contoh kita sudah sampai pada kesimpulan. Lalu pada pertemuan berikutnya kita sudah berlatih memilih mana dia kata adat syarat yang cocok untuk melengkapi sebuah kalimat. Kita juga pada saat kita belajar offline, kita sudah belajar untuk mencoba membuat kalimat berdasarkan ide gagasan masing-masing menggunakan adah asyar. Hari ini Ibu Bapak sekalian, insya Allah kita akan lengkapi latihan kita. Kalau kita sudah bicara pada pertemuan sebelumnya untuk yang kita sebut dengan kalimat majmu' itu ada kalimat pertama, kemudian ada kalimat kedua. Kalimat pertama kita sebut dengan jumlah syartiyah, kemudian kalimat yang kedua kita sebut dengan jawab syart. Kita akan coba berlatih hari ini
dalam materi ini, melengkapi sebuah kalimat yang belum tuntas supaya menjadi jumlah kalimat majmu' dengan ada asyar. Walakinnahu qabla an nakhtu'a ila at-tamrinah al-muta'alliqah bi al-qaidah fil bidayah nuridu an nata'allam al-istima' bil lughah al-arabiyyah. Ibu bapak sekalian, di awal kesempatan ini kita akan belajar istima' terlebih dahulu. Ibu bapak yang lain akan menjadi penyimak yang baik, mencoba untuk menangkap apa kata demi kata, kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh salah seorang dari kita yang akan berlatih. Wa al-mutakallim awil mutakallimah al-mutahaddis awil mutahadditha al-yaum huwa alladhi sayata'allam al-kalam bil arabiyyah. Sementara yang berbicara tentu ini adalah kesempatan baik untuk meningkatkan apa? Keberanian untuk berbicara di hadapan banyak orang, kemudian kelancaran menggunakan kosakata, pada saat yang sama juga mencoba mengatasi kemandekan-kemandekan ketika daya ingat melemah. Itu semua akan bermanfaat Ibu Bapak sekalian, insya Allah. Ya, bermanfaat kalau kita sudah pernah lihat, kalau kita sudah pernah ucap, pernah juga kita tulis, insya Allah akan lebih kuat melekat di dalam ingat kita. Tayyib, la nutil al-muqaddimah, ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram, fata'alau fi ad-dakhaiq wa fi thanawat wa fi sa'ah at-taliyah nastami' ila al-kalam alladhi satuqaddimuhu Sayyidatuna Sayyidah Muryani Ramadan Langkuti. Fa nutih lahal fursah li tataqaddam fal waqtu iyaha. Tafaddali ya Sayyidah Muryani. Syukran Ustadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban, wassalatu wassalamu ala asrofil anam, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Wa'lamu ya ayyuhal ikhwa anal ibadata la tasihu wa turaddu wala sawabalaha illa bi ilmin wal ilmu labudda an tadlubuhu wa talibul ilmi yahtaju ila sabrin wa waqtin tawilin wa irsyadi ustadin asa annakuna min talibil ilmin nafi. Jazakumullahu khairan kasiran. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam doa nih. Alhamdulillah. Luar biasa Ibu Bapak sekalian, ini sebuah penampilan yang menarik, artinya sesuatu yang kita sukai karena beliau bisa menyampaikan idenya dengan jelas tentang ahamnya at-ta'allum wa kaifa nata'allam bin najah. Syukran laki ya Sayyidah Muryani ala hadzal taqdim wa ba'da dzalika ayuha sada wa sayyidat al-kiram tafaddal hayya nastamir ila darsinal yaum. Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan ke pelajaran kita berikutnya, yakni sana'mal hadza. Sana'mal. Kita akan berlatih ini, kita akan berlatih. Ya, yang pertama, ibu-ibu Bapak sekalian, kita akan baca ya apa adanya. Kita akan baca apa adanya. Ada 7 nomor di sini. Lalu nanti ibu-ibu coba ya kita pahami. Yang kita pahami, lalu Ibu Bapak kira-kira kalau mau dilengkapi nanti pakai ungkapan apa gitu ya. Pakai ungkapan apa. Silakan Ibu Bapak sekalian, siapa yang ingin berpartisipasi? Hadihi. Oh iya, 3. Nah,
Wajadna fi hadis. Kamil kulla ibarati. Naam, tafaddal ya Sayyid Ar-Rais. Kamil kulla ibarati minal ibarati atiyati yazuzu syurutil munasibi. Baik. Sempurnakan setiap ibarah. Apa ya ibarah? Fil Indonesia nakulu ungkapan. Ungkapan. Setiap ungkapan dari ungkapan-ungkapan yang ada boleh dengan syarat yang bi jawab syart laisa bi jawaz ya. Jawab asyart. Bijawab bisa. Bijawab syart al munasib. Iya. Masih ingat ya Ibu Bapak sekalian kemarin ya? Ini kita sebut ya, ini ada waktu surut jadi ini ya. Ya, kita sebut sebagai kalimat majmu. Ya, kalimat majmu. Kalimat pertamanya sudah ada. Ya, kalimat pertamanya sudah ada seperti yang Ibu Bapak lihat di buku kita. Ini kalimat pertama dan seterusnya yang kita sebut dengan jumlah syartiyah. Kita sebut dengan apa, Ibu Bapak sekalian? Jumlah syartiyah. Ya, jumlah syartiyahnya sudah ada. Ya, jumlah syartiyahnya sudah ada. Adat syaratnya juga ada. Syaratnya juga ada. Ada idza di nomor 1, kemudian ada lamma, ya diingat-ingat ini apa penggunaannya, apa maknanya. Ada lamma di nomor 2, kemudian ada amma di nomor 3, ya, ada amma di nomor 3 ya. Kemudian ada kullama, ada kullama di nomor 4. Itu kemudian ada idza di nomor 5, kemudian ada amma lagi di nomor 6, kemudian ada lamma di nomor 7. Ya. Ada syaratnya sudah ada, jumlah syartiyahnya juga sudah ada, tinggal kita genapi dengan apa? Jawab syarat. Tentu yang sesuai ya tentu yang sesuai, yang cocok. Ya, yang cocok dengan maknanya, Nah, baik. Man sayaqra raqam wahid. Raqam wahid. Idza ja'ani dhayifa akramahu. Apa Alamuddin? Belum bersambung hati kita, ya, belum bersambung hati. Lebih fokus lagi, jadi dibaca dulu ya, kita baca. Nomor 1 kita baca, nomor 2 kita baca, lalu maknanya apa? Nanti Ibu Bapak yang lain yang akan mencoba berpartisipasi, memikirkan cocoknya kita akan genapi dengan apa. Idza ja'ani ad-dhaifa. Baik. Apa maknanya Pak Alamuddin? Ketika datang padaku tamu. Siapa yang datang, Pak? Tamu. Apa bahasa Arabnya? Daifun. Ya, berarti sebagai apa dia di dalam kalimat itu? Kata ad-daif yang bermakna tamu. Objek. Tadi siapa yang datang, Pak? Ja'ani ad-daifu. Siapa yang datang? Duyuf. Ad-duyuf apa ad-daif, Pak? Ad-duyuf. Daif. Ya, jadi Ibu Bapak sekalian ini nanti Ibu Bapak mungkin akan ketemu di tempat lain ya. Ini serupa tapi tak sama Ibu Bapak sekalian. Ya, serupa tapi tidak sama. Tapi ini gampang bagi kita kalau kita mau memanfaatkan ilmu tentang temenan. Gitu. Ya, perhatikan kata yang pertama, yang atas saya tulis, kemudian kata yang di bawahnya, Ibu Bapak sekalian. Itu di atas ada ya-nya, di bawah juga ada ya-nya. Mana yang lebih berhak untuk dibaca dengan you? Yang bawah. Yang bawah, karena ada wau-nya. Duyuf, ini jamak nih.
Kalau yang atas karena tidak ada wawunya dia tidak dibaca yu, tapi dia dibaca lengkap doif. Bagaimana Pak? Bacanya sekali lagi. Idza ja'ani ad-dhaifa. Iya. Siapa yang datang Pak? Oh, salah ini. Idza ja'ani ad-dhaifu. Nah, begitu jadinya. Kan tidak kalau kita mengatakan siapa yang gitu ya. Siapa yang, apa yang itu nanti arahnya kepada subjek. Dalam bahasa Arab untuk subjek itu bisa mengarah kepada mubtada ketika dia diposisikan di awal kalimat, bisa mengarah ke fa'il ketika dia tidak di awal kalimat. Gitu ya. Syukran. Rakam itsnain man. Muhammad Fauzi. Tafaddal ya Sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kunta maridon. Tayyib. Apa Pak maksudnya? Dan tak kala engkau sakit. Ini Bapak, ini bicara tentang orang lain apa bicara tentang diri sendiri? Oh, walamma kuntu maridon ketika. Ya, jadi kalau ngomongin tentang orang lain, nah hati-hati nih ngegibah. Kalau lebih enak bicara tentang diri sendiri. Iya. Tuh, gimana Pak? Pada saat aku sakit. Iya, gitu ya. Pada saat aku sakit. Tinggal apa nanti kan masing-masing nih. Masing-masing. Kalau mengatakan aku, maka akunya Bu Mufidah ada ide, akunya Bu Dian ada, idenya Bu Markuna ini ada gitu. Idenya Pak Ahmad Tamimi ada, idenya Pak Ahmad Priyono ada, idenya Pak Bambang. Bambang Suroso juga ada tuh. Nah, gitu. Ketika aku sakit. Nah, ngapain tuh? Ada apa gitu. Tayyib, syukran ya Sayyid Muhammad Fauzi. Wa ba'da man? Saya Pak Guru. Tafadhal ya Sayyid Ahmad Tamimi. Ya. Indal wudu'i nastahdimul ma'a wa amma indal tayammumi. Dilatih Pak untuk ini membaca al. Oh ya. Indal wudu'i nastahdimul ma'a wa amma indat tayammumi. Tayyib, ahsan. Apa maknanya? Saat berwudu kita menggunakan air. Adapun saat bertayamum titik-titik. Tayyib. Nah, ini udah tahu semua itu idenya. Tinggal bagaimana kita mengungkapkannya dalam bahasa Arab. Tayyib. Syukran ya Sayyid Ahmad Tamimi. Waman ba'da Sayyid Muhammad Ahmad Tamimi. Mufidah Ustaz. Tafaddali ya Sayyidah. Ulama dakhaltul baiti. Iya, bagus. Apa idenya Ibu? Setiap saya masuk rumah. Iya, bagus. Setiap saya masuk rumah. Siapa yang masuk, Ibu? Saya. Ibu memasuki apa, Bu? Rumah. Dalam bahasa Indonesia berarti rumah apa? Sebagai apa kalau dalam bahasa Indonesia? Sebagai objek. Iya, bagus. Kalau dalam bahasa Arab, al-bait sebagai apa, Bu? Baita. Sebagai betul. Betul. Insya Allah nanti Ibu, ya Bu Mufidah, ibu-ibu, bapak yang lain juga, jika sering berlatih, yang ini nggak butuh waktu lama. Nggak butuh lama. Seperti, mohon maaf ya, bukan ini ya, bukan mau merendahkan apa, tapi sebagai ibrah untuk kita. Seperti Pak Alamuddin tadi kan, untuk bergeser dari ja'anid doifa ke ja'anid doifu kan ada beberapa saat-saat dulu. Nyambung dah tuh sarap-sarap nyari-nyari. Oh iya, mantap ini. Oke, begitu juga tuh. Begitu juga Pak Muhammad Fauzi misalnya. Kunta, kunti. Ini kan kalau ada yang kata ini ada kap, nun dan ta itu bisa dibaca macam-macam. Bisa kunta, bisa kunti gitu. Ya, bisa kuntu gitu. Nah, cuman kunti jangan diikuti lanak aja nanti serem kelasnya. Nah, begitu juga tadi Pak Ahmad
Ahmad Tamimi ketika itu inda at. Nah, ini al nih al. Nah, begitu kita pancing dengan al, itu ibu bapak sekalian merasa di dalam diri kita, emosi kita berarti al itu penting. Al itu penting. Al itu penting sampai akhirnya otak kita nanti akan menyesuaikan. Otak kita akan menyesuaikan kebiasaan itu sehingga setiap kali nanti kita membaca teks bahasa Arab, kita akan memperhatikan apakah dia al-syamsiyah ataukah al-qamariyah. Contohnya seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari, Ibu Bapak sekalian? Ya, Pak Guru gimana contohnya? Ibu Bapak sekalian, tadi kita bincang-bincang dengan Bu Markuna ini. Beliau apa kata beliau dari tadi Kebumen ya Bu ya, Kebumen. Kalau di Kebumen itu ada itu enggak Bu tingkat-tingkat bahasanya? Seperti ada apa tuh ngoko terus ada. Ya kalau kita di Kebumen kan kita akan memperhatikan itu. Ini ngomong sama siapa? Kalau bahasa Padangnya ada yang menurun, ada yang meninggi, ada yang apa katanya? Ada yang menanjak, ada yang itu katanya. Kalau bahasa itu kan ada yang menyamping, ada yang naik, ada yang turun, ada yang ke samping itu. Tapi kalau di Jakarta karena tidak ada aturan semacam itu, karena kita pakai bahasa Melayu, dialek Betawi atau bahasa Indonesia, kita kan nggak anggap penting itu. Biasa aja kita, itu biasa saja. Dalam otak kita juga kalau bicara dengan orang tua, ya pakai kata sama saja. Gitu. Kalau saya ke Bu Markuna ini saya akan nanya, sudah makan apa belum? Ke Bu Mufidah kan tanya, sudah makan apa belum? Nanti anak saya lagi main, saya mau tanya itu kakak, adik sudah makan, kan sama aja makan. Nah, itu dibentuk melalui kebiasaan. Syukran laki ya Sayyidah Mufidah. Iqra'i maratan ukhra. Kullama dakhaltul baita. Baik, ahsanti. Wa ba'da as-Sayyidah Mufidah man. Tuh, ya ibu bapak yang lain tuh. Imam, saya Pak. Tafadhal ya Sayyid Abdurrahman. Idza lam yaqdir al-musalli 'alal julusi. Nah, apa yang Bapak pahami? Jika orang sholat tidak bisa duduk. Nah, alhamdulillah, sekarang Pak Abdurrahman kalau ketemu lam nggak perlu itu tidak ada diskusi tambahan. Kalau sebelumnya lam yakdiru itu beberapa kali. Tapi sekarang begitu karena kita sudah, kalau pakai bahasanya Bu Harsa Absari, karena pernah dicecer beberapa kali, beliau sekarang aman. Nah, aman jaya, begitu ada lam langsung yakdir. Gitu. Tayyib, syukran. Laka ya Said Abdurrahman. Wa ba'da Said Abdurrahman. Qoblal akhir. Man? Tafadhali ya Sayyidah Cucum. Masajidal Qaryati Sughiratun amma Masajidal Istiqlal. Taib. Apa yang Ibu pahami? Masjid-masjid di kampung kecil. Adapun Masjid Istiqlal besar. Titik-titik ya. Baik. Ibu Markuna ini, Bu Cucum, itu tadi idenya sudah bagus, itu bisa jadi modal ya, bisa menjadi modal yang pas untuk membaca dengan cara yang lebih berterima oleh bahasa Arab. Silakan Bu dibaca. Masajidal Qaryati Sughiratun amma Masjidul Istiqlali. Iya, bagus. Kata pertama yang Ibu lihat di situ ada kata apa, Bu? Masajid. Iya, baik. Ibu kalau melihat ada kata ya, ada kata isim ya, kata isim di awal kalimat, biasanya Ibu itu menurut ilmu Ibu itu posisinya sebagai apa? Mubtada ya? Iya. Ibu kalau ingatnya ke mubtada, kira-kira cara membacanya bagaimana? Apa u, apa a, apa i? Kalau mubtada ya Bu, kalau mubtada, kata yang berposisi sebagai mubtada,
itu dalam pikiran, dalam ingatan, dalam perasaan cocoknya ibu itu bunyi akhir kata sebagai mubtada itu bunyinya dibacanya u, apa a, apa i. Atau kalau ibu tidak familiar dengan istilah itu, apakah mubtada itu marfu, mansub, apa majrur? Marfu ya. Ya, marfu, oke, bagus. Kalau marfu itu penanda utamanya apa, Bu? Domah. Domah. Oke, bagus. Kalau domah itu, Bu, bunyinya u, apa a, apa i? U. Gimana, Bu Cucum? U. Iya, bagus. Nah, tadi apa pertimbangan Ibu membacanya masajida? Bu? Bu Cucum bisa dengar saya? Halo, 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 halo Bandung. Ya, Pak Apa Guru. pertimbangannya, Bu, tadi dibaca masajida? Tidak dicermati, Pak Guru. Oke, bagus. Ya, ini artinya ini pelajaran penting buat Bu Cucum secara pribadi dan ibu-ibu bapak yang lain. Dengan berlatih seperti ini nanti kita akan semakin cermat. Cermat itu nggak bisa itu Bu Bapak sekalian, tidak bisa diceramahin. Tidak bisa hanya diomongin. Ya, kita mengatakan teliti, kita mengatakan cermat, termasuk kita mengatakan sabar. Ya, karakter-karakter itu tidak cukup hanya jadi bahan pembicaraan. Dia harus dilatihkan. Gitu. Jadi, walaupun kelihatan sederhana, ibu bapak sekalian hanya mengubah dari masajida menjadi masajidu, tetapi di dalam benak kita muncul kata cermat. Oke, saya perlu lebih cermat. Diulangi, Bu Cucum. Halo, apa masih bisa Ibu ikut serta? Diulangi bacanya Ibu. Masajidul Qaryati Shaghiratun amma Masjidul Istiqlali. Nah, tayyib, ahsanti. Tayyib, wasolna ila al-akhir min hadhi tamrina. Ibu Bapak sekalian, kita sampai di latihan terakhir. Bimakna mazilna mazala hunaka rokmun wahidun. Namroh akhirah. Man, untuk nomor 7 siapa yang akan berpartisipasi? Bonita. Tafadhali ya Sayyidah Bonita. Lama wasala duyufa illa qa'atu istima'ati. Tayyib, ahsanti. Apa yang Ibu pahami? Ketika para tamu tiba ke apa sih? Ke Ijtima apa kalau ijtima? Perkumpulan. Ya, biasanya di mana, Bu? Di ruangan. Ruangannya kecil apa luas? Apa sempit? Oh, ruang besar. Nah, itu disebut dalam bahasa Arab qa'ah. Jadi ke Kalau di balai, Jawa namanya apa, Bu Markuna ini? ke apa namanya? Pendopo. Pendopo. Iya, di pendopo. Gitu. Pendopo. Lama wasolal duyufa illa qa'atil istima'ati. Iya, bagus. Apa tadi? Ketika para tamu sampai. Ya, bagus. Siapa yang sampai, Bu Bon? Duyuf. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, coba jawab bahasa Indonesia dulu, biar nanti ada ketersambungan ilmunya. Siapa yang sampai, Bu Bonita? Berarti U ya. Lama. Makin cermat, makin sensitif dalam pengertian itunya makin sensitif bukan berarti itu ya, bukan dalam arti negatif ya, tapi dalam arti sensitif seperti alat cek gitu. Hanya dengan sedikit isyarat, hanya dengan sedikit isyarat, oh gitu, bagus tuh. Tafadhali ya Sayyidah di Salat yufu ila qa'atil istima'.
Baik. Ya, nah itu dia Ibu Bapak sekalian ya. Nah, tinggal Ibu Bapak sekalian sekarang belajar untuk melengkapinya. Ya, dari ide bahasa Arab terlebih dahulu. Pertama, kira-kira ya maknanya kalau dalam bahasa saya, ya Ibu Bapak boleh ya kalau menerjemahkan dengan cara lain, yang penting dipahami demikian. Yang pertama adalah ya, apabila tamu datang kepadaku, atau apabila aku didatangi tamu. Apabila aku didatangi tamu. Oke, yang kedua, ketika aku, manakala aku sakit. Nah, kemudian yang ketiga tadi, ketika berwudu kita menggunakan air, sedangkan ketika bertayamum, titik-titik. Yang keempat tadi Bu Mufidah ya, setiap kali memasuki rumah, titik-titik. Yang kelima tadi Pak Abdurrahman ya, apabila orang yang sholat tidak mampu gitu ya, tidak mampu duduk itu titik. Kemudian yang keenam tadi Bu Cucum, masjid-masjid di kampung itu ya, masjid-masjid di kampung kecil. Nah, sedangkan Masjid Istiqlal titik. Ya. Yang terakhir tadi dengan Bu Bonita adalah ketika para tamu telah tiba di pendopo, kata Pak Muhammad Fauzi tadi, di pendopo atau di ruangan assembly hall kalau orang Inggris kira-kira bisa bilang begitu, di ruang perhimpunan, ruang perkumpulan, titik. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini untuk memudahkan kita ya, memudahkan kita di dalam mengevaluasi, di dalam mengamati perkembangan apa yang Ibu Bapak mampu lengkapi ya, Ibu Bapak mampu lengkapi. Untuk biar lebih mudahnya Ibu Bapak bisa chat nomor 1 pakai tulisan Latin, tapi ya biar Ibu Bapak sekalian tidak terlalu banyak yang dipikirkan, tapi fokus kepada ide. Nomor 1 itu kalimatnya apa gitu ya, untuk melengkapinya yang kita sebut dengan tadi, diistilahkan dengan jawab syaratnya apa. Nomor 1 jawab syaratnya apa, Ibu Bapak bisa tulis pakai bahasa ini saja ya, bahasa Indonesia saja. Nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa, 5 apa, 6 apa, 7 apa. Nanti kita akan pilih orang-orang yang akan beruntung. Ya, orang-orang yang akan beruntung. Nanti Ibu Bapak sekalian, sebagai bentuk apresiasi saya, ya, apresiasi saya terhadap kontribusi dan keaktifan Ibu Bapak sekalian, tolong bantu saya untuk mengingat. Insya Allah nanti yang peraih skor total tertinggi nanti akan saya berikan hadiah berupa buku yang saya susun. Kemudian yang paling aktif berpartisipasi dalam diskusi berdasarkan data juga nanti insya Allah saya akan memberikan hadiah buku yang saya susun. Kemudian yang ketiga yang berbicaranya, skor berbicaranya berdasarkan penilaian subjektif kami tentu ya secara profesional. Juga nanti insya Allah kita akan berikan hadiah sebagai bentuk apresiasinya. Gitu ya. Kemudian ada juga yang keempat nanti yang skor, tadi kan ada skor total, gabungan semua, paling tinggi, kemudian yang tadi yang paling aktif, kemudian ketiga kalamnya dianggap paling bagus, kemudian yang keempat adalah yang skor ujian tulisnya. Nanti akan ada ujian tulis khusus, kemudian saya akan cari lagi kriterianya untuk yang kelima. Ya, kriterianya untuk yang kelima ini adalah masih jadi itu ya, masih jadi pertimbangan saya. Insya Allah nanti ada 5 orang yang akan kita berikan ucapan sebagai apresiasi atas keaktifan, skor dan sebagainya. Ya, silakan Ibu Bapak. Saya tidak bisa nulis. Assalamualaikum Pak Guru, maaf, afwan. Pak Ustadz, afwan. Afwan Pak Ustadz, saya tidak bisa nulis, gaptek. Iya. Terus saya pakai suara boleh enggak? Nanti akan ada saatnya pakai suara. Ya. Pakai suara aja saya jawabnya. Iya nanti, iya nanti ada. Iya nanti. Pak Ustadz. Iya, ya.
Syukron Pak Ustadz. Gimana Bu Suryana? Syukron ya, bagus tuh Bu Muryani tadi. Syukron ya Ustadzi. Nah, itu bagus tuh. Syukron ya Ustadzi. Gitu. Syukron Ustadzi. Nah, keren tuh. Baik ya. Ibu, Bapak sekalian silakan kalau udah ada idenya, Ibu, Bapak kalau di buku tulislah seperti biasa di buku. Tapi dari saya supaya saya bisa, kan kita tidak berada di satu tempat, jadi saya perlu melihatnya, mengobservasi kemajuan belajar ibu-ibu melalui chat yang Ibu, Bapak tuliskan. Baik, syukran lakum ayuhas sadah wa sayyidat. Ta'alau nakhtu ila an-nasyat at-tali. Nuridu an nasma' jawabakum likulli su'alin. Likulli raqmin minal arqam al-mawjudah. Ya, silakan Ibu Bapak sekalian. Nah, siapa yang kita kalau bisa bukan yang tadi baca ya, gitu ya. Tadi kan ada 7 orang yang sudah membaca jumlah syartiyahnya. Ada Pak Alamuddin, ada Pak Muhammad Fauzi, Ahmad Tamim, Bu Mufida, Pak Abdurrahman, Bu Cucun, Bu Bonita. Kemudian ada Pak Bu Bonita yang terakhir tadi. Nah, usahakan selain itu yang akan memberikan jawaban, yang akan berbagi jawaban untuk nomor-nomor latihan kita. Nomor 1 siapa yang akan mencoba? Saya Pak Guru. Tafadhali ya Sayyidah Nur Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'ani dhaifa. Idza ja'ani dhaifa sa'akramahu. Bagus. Nah, Ibu, ini apa ilmunya untuk ya idza? Idza ilmunya diikuti oleh fi'il madi dan mustakbal. Yang mustakbal itu bukan fi'ilnya ya, Bu, tapi itu bermakna. Bermakna, oh ya. Ya. Jadi kalau untuk fi'ilnya sama-sama fi'il madin. Kalau ini. Ya. Sama-sama fi'il madin. Seperti contoh yang kita punya itu kan. Idza qadara itu fi'il madin. Al-maridu alal qiyami. Jawabnya apa? Sholla. Sholla itu fi'il madin. Fi'il madin. Tapi maknanya mustakbal. Gitu ya. Maknanya mustakbal bahwa tamu itu akan datang itu nanti gitu. Nah, ya. Apa yang akan terjadi? Yaitu ketika tamu datang, ibu akan melakukan sesuatu gitu. Jadi pakai fi'il madin walaupun maknanya makna mustakbal gitu. Dicoba Ibu. Iza ja'ani dhaifa karomahu. Iya, bagus. Siapa yang datang Ibu? Tamu. Iya. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia tamu sebagai apa, Bu? Objek. Kok yang datang sebagai objek? Oh iya. Oh, dhaifu ya. Iya, betul. Oh, iya. Sebagai fa'il. Iya, betul. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'ani dhaifu karomahu. Iya. Karomuhu ya Pak Guru. Iya. Apa jawab syaratnya apa, Bu? Jawab syaratnya idza ja'ani dhaifu. Jawabnya, Bu. Jangan ke jumlah syartiyahnya. Jawabnya. Karomuhu. Itu fiilnya apa, fa'ilnya apa, maf'ulnya apa kalau ada? Itu maknanya apa? Makna dasarnya, Bu? Saya memuliakannya. Iya. Indikasi sayanya di mana? Di dalam apa jawaban Ibu? Iya. Karomtuhu. Nah, begitu. Ya. Oke. Coba ulangi. Idza ja'ani dhaifu karamtuhu. Iya, itu. Apa? Asalnya fi'il madinnya apa?
Karoma. Karoma apa karoma? Oh iya ya. Karoma. Iya, karena kan memuliakan kan, Bu? Memuliakan. Iya. Ya. Karoma. Kalau mekan itu ada pola af'ala, ada pola fa'ala. Coba dari awal. Idza ja'anid dhaifu karrammuhu. Sayanya mana? Karramtuhu. Iya, bagus. Coba pakai yang pola af'ala, Bu. Idza ja'anid dhaifu akramuhu. Anaknya mana? Sayanya mana? Saya, oh iya. Akramtuhu. Nah, begitu. Gimana, Bu? Bisa ya? Bisa kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren. Oke, kita lanjutkan berikut. Nastamir. Nakhtu ila rakam isnen. Siapa Ibu Bapak sekalian yang ingin? Pak Guru, terima kasih. Sayyidah Rina. Saya nomor 2. Siapa nomor 2? Pak Agus Suroto. Saya Agus, boleh Pak. Agus, tafadhol. Ya, Said Agus, tafadhol. Saya rubah dari tadi saya nulisnya. Nggak apa-apa. Kita Saya tidak rubah. Ya. Untuk yang ditulis tidak menjadi fokus diskusi karena itu sekedar untuk melihat proses Ibu Bapak belajar saja. Walama kuntu mariton asrobu dawa. Iya, bagus. Apa itunya? Jawab syaratnya apa, Bu? Pak? Asrobu dawa. Apa maknanya? Minum obat. Iya, bagus. Coba Bapak lihat apa aturan terkait dengan ada itu ya, lama apa katanya untuk lama? Keterangannya bagaimana? Kaidahnya gimana kalau untuk lama? Kalau lama, jangan lama, Pak. Lama. lama. Kaidahnya ketika saya sakit, kaidah. Coba lihat layar, Pak. Ya. Coba lihat layar. Lama wahia. Lama gitu, bukan lama. Lama. Wahia. Zarfun. Bimakna. Bimakna. Terus? Ya. Terus wala apa nih? Wala yaliha. Iya. Illa al-fi'lul madi. Iya. Apa maksudnya? Fi'il berarti mengenai fi'il madi. Iya, jadi untuk lama itu kan hanya fi'il madin, gitu kira-kira bahasanya. Kalau lama hanya fi'il madin. Gitu. Tadi Bapak sudah memenuhi itu belum di dalam kalimat yang Bapak susun? Tadi asrob, berarti pakai mudhari. Ya, berarti diubah, ya, berarti diubah. Saroba dawain. Ada yang ingat nggak kemarin kalau untuk minum bahasa Arabnya bagaimana? Syaribtu. Syariba yashrobu gitu ya? Syaribtu. Pak Abdurrahman, yang kita belajar kemarin apa kalau untuk minum? Syariba. Syariba yashrobu ya? Ya. Ya. Apa Pak Agus? Yasrobu. Yasrobu itu mudhari. Iya. Saroba. Madinnya. Syariba. Syariba. Kalau saroba itu di Makassar, Pak. Kalau saroba itu di Makassar. Ya Allah. Ada yang pernah ke Makassar nggak? Belum.
Wah, nanti kalau di Makassar itu ada minuman khas Makassar namanya apa? Syarabba. Tuh. Bu Nuraida, mana itu hasil reviewnya dengan makan minuman di Makassar, Bu? Bu Nuraidanya pergi. Syariba ya. Ada di YouTube saya, Pak Guru. Betul kan? Ada namanya minuman namanya Syarabba. Ya, Pak Guru. Buat orang yang suka masuk angin, Pak Guru. Itu cepat sembuh itu. Gitu. Ya. Syariba, Pak. Modalnya Syariba, Pak Agus. Syariba. Syariba dawa. Iya. Siapa yang minum, Pak? Oh, sorry. Saya. Iya. Kalau fi'il madin, ada makna sayanya bagaimana? Saritu. Iya, bagus. Minum apa, Pak? Obat. Dawa. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti obat sebagai apa? Sebagai objek ya. Iya, bagus. Berarti yang tadi yang berarti obat apa dalam bahasa Arab? Maf'ul bih. Yang berarti obat tadi? Dawa. Iya, itu berarti sebagai maf'ul bih. Bagaimana cara membaca kalau dia sebagai maf'ul bih? Sarabtu dawaan. Kok jadi sarabtu lagi? Saribtu. Iya. Iya, bagus. Coba dari awal. Saya ulang. Walama kuntu maridon saribtu dawaan. Bagus. Bagus. Berirama juga itu. Jadi Pak Agus bagus. Nah, Pak Agus bagus. Terima kasih Pak Agus, ini punya fans ya. Tapi mungkin bukan tingkat ini ya. Bukan tingkat presiden, itu mungkin tingkat RT RW nanti kampanyenya. Pak Agus bagus. Tayyib, kita lanjutkan Ibu-ibu Bapak sekalian. Untuk nomor 3 siapa? Pak Bambang. Adakah? Coba deh Pak Guru. Silakan Bu Muryani, ada dehnya segala. Aduh, kayaknya Bu Muryani, aduh kasihan banget nih Pak Guru ngajakin ngobrol, diskusi, pada nggak mau gitu. Saya kan udah lama kenal Pak Guru, di Qur'ani juga iya gitu, makanya dengan segala itu ya hatinya itu saya deh Pak Guru. Silakan. Salah juga. Silakan. Indal wudu'u nastahdimu ma'a wa ama indal tayamamu nastahdimuna ardi. Iya, bagus. Apa? Jawab syaratnya apa, Bu? Nastahdimunal ardi. Bagus. Apa maknanya? Kita menggunakan tanah. Iya, bagus. Ya. Yang bermakna menggunakan apa? Nastahdimu. Nastahdimu. Iya, nastahdimu. Kemudian tanah apa, Bu? Tanah ardi. Ya, berarti tanah sebagai apa kalau dalam bahasa Indonesia? Objek. Objek. Kalau dalam bahasa Arab, kata yang bermakna tanah sebagai apa? Naibul fa'il ya. Naibul fa'il. Apa, Bu? Naibul fa'il. Iya, bagus. Ibu bapak yang lain kalau objek versi bahasa Arab namanya apa? Ibu bapak yang lain? Maf'ul bih. Ya. Kalau naibul fa'il itu ya seperti subjek dalam bahasa Indonesia. Ya, subjek apa? Subjek penderita gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, naibul fa'il itu seperti subjek penderita. Kalau fa'il saja itu subjek pelaku gitu ya.
subjek pelaku, tapi kalau naibul fa'il bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia seperti subjek penderita. Nah, tapi kalau objek, bahasa Indonesia objek yang sepadan dengan objek versi bahasa Arab adalah maf'ul bi. Apa Bu Muryani? Maf'ul bi. Ya. Maf'ul bi. Bagaimana cara membaca maf'ul bi, Ibu? Majrur. Masih ingat SPBU, Bu? Bu Muryani masih ingat SPBU, Bu? Agak lupa. Nah, saya ingatkan ya. SPBU, si kembar, okba, okbi. Ingat? Kalau enggak, sampaikan saja, enggak usah sungkan-sungkan, Bu. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Ini bukan maksudnya mau menyakiti hati, menyusahkan hidup, itu mengganggu mimpi, bukan. Tapi ini niat-niatnya adalah ini sebagai usaha saya membimbing sehingga Ibu Muryani khususnya pemahamannya makin meningkat, daya ingatnya semakin kuat dan bisa menghubungkan. Majrur ya, Pak Guru. Subjek predikat Jadi bacanya subjek predikat bacaannya u, itu marfu maksudnya ya. U kembarnya apa? Un. Objek keterangan bacaannya a, okba. Okba. Objek keterangan bacaannya a. Objek keterangan bacaannya a. Objek keterangan bacaannya a. Okba, okba, okba. A itu kembarannya an. Objek keterangan bacaannya a. A kembarannya an. Nah, baru nanti ada objek keterangan bacaannya i. Kalau i itu ya yang kita sebut dengan majrur, Bu Muryani, itu ada dua, ya, ada dua. Pertama kalau didahului oleh harfu jar, oleh apa, Bu? Harfu jar. Yang kedua kalau dia sebagai mudhof ilaihi, sebagai apa, Ibu? Mudhof ilaihi. Iya, mudhof ilaihi itu keterangan. Ya, keterangan bukan sifat. Itu dibaca i. Jadi ada dua tadi, keterangan bukan sifat dibaca i, kemudian setelah didahului oleh harfu jar dibaca i. Objek tidak termasuk ke situ. Yang maf'ul bih itu mansub, bahasa Arabnya itu bacaan a. Iya. Silakan Ibu. Bu Muryani. Ya sebentar, ininya hilang apa? Jadi Aindal wudu'u nastahdi. Nah, ini namanya mudhof ilaih yang begini, Bu. Iya. Wudu'i. Aindal wudu'i. Iya. Nastahdimu ma'a wa ada alif lamnya, Bu. Ada alif lamnya, Bu. Nastadimul ma'a wa ama indal tayamamu. Ingat alif lamnya, Bu. Alif lamnya apa, Bu? Nastadimul ma'a. Ini setelah inda yang kedua, lihat itu jenis alif lamnya apa? Apa ya? Indal tayamamu. Itu alif lamnya alif lam apa, Bu? Asabsia. Gimana jadinya? Indat tayamamu. Ingat udah jadi bahasa Indonesia, Bu. Indat tayamum. Iya, tapi dia sebagai mudhof ilaih. Indat tayamumi. Nah, begitu. Coba ulang dari awal. Indal wudu'i. Wudu'i apa wudu'i? Wudu'u nih. Wudu'i tadi itu ya, mudhof ilaihi. Indal wudu'i nastadimul ma'a wa ama inda tayamumi. Iya. Nah.
Nastahdimuna. Ada una-unanya gimana ceritanya? Kita menggunakan itu fiil apa? Ibu pakai fiil apa? Fiil madin. Ini karena astahdimuna. Bu, gitu. Ya. Ibu yang solihah. Ibu pakai fiil apa? Fiil madin. Ini karena nastahdimu yang pertama itu mudhari, nggak cocok kalau dipasang dengan, karena kan pada saat gitu. Kan nggak mungkin ya, pada saat dulu dia sudah makan, saya akan makan. Nggak cocok itu. Kalau namanya pada saat ya, pada saat indah ya, pada saat yang bersamaan, itu cocoknya adalah dengan jenis fiil yang sama. Kalau di sini pakai madin itu ya, di sana cocok pakai madin. Kalau ini mudhari, maka cocoknya pakai mudhari juga. Ya, astahdimuna. Yang make siapa, Bu? Kita. Kita, domirnya apa berarti? Domirnya nahnu. Domir nahnu kalau mudhari tandanya apa? Mudhari apa madin, Pak Guru? Ibu gak ikut ya. Mudhari. Iya. Mudhari. Iya. Kalau domir nahnu mudhari penandanya apa? Nah. Nun kan? Iya, nun. Udah nggak ada tanda yang lain. Jadi gimana dong? Jangan ada una-unanya. Nah, jadi astadimun gitu. Domirnya apa? Domirnya kan nun. Di mana letaknya? Sebelah kiri. Bukan, kiri mah madi. Oh, ini mau jadi mudhari ya? Iya, jadi mudhari ya di kanan. Nahnu jadi nastahdimu. Iya, begitu. Ya. Ke kiri saya madin juga, jadinya mudhari ya. Kan tadi kita cerita, ya, ini kan ini ceritanya. Nastahdimu kan kita cerita ini tentang. Jadi silakan Ibu. Indal wudu'i nastahdimu. Nastahdimu coba. Indal wudu'i nastahdimu. Mu-nya nggak usah panjang-panjang. Nastahdimu. Iya. Ada alif lamnya. Nastahdimul ma'a wa ama indat tayamumi. Nastahdimul arda. Iya, boleh. Lidah kalau terutama lidah Makassar biasanya begitu. Tuh. Ya. Al-ardo. Ardo ya. Iya, gitu Bu, keren. Makasih ya Bu ya. Syukran Mau itu ya berempati, simpati kepada saya yang nyari teman diskusi. Iya. Alhamdulillah. Afwan Pak, afwan. Nih, saya masih nyari lagi nih untuk nomor 4 siapa ini yang mau membersamai saya? Saya Pak Guru. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bambang. Ini orang soleh, orang tua kita. Guru saya. Pak Ahmad Syafi'i ya ternyata bukan Pak Bambang ya. Boleh Pak Guru. Pak Ahmad Syafi'i. Baik Pak Guru, nomor 4. Ulama daholta al-baiti. Pak Ahmad Syafi'i tadi ikut dari awal nggak ininya? Ini Pak Guru, tadi agak nyusul Pak Guru. Nah, coba kita mau ini dulu biar tidak terlalu panjang diskusinya. Siapa dari ibu bapak sekalian yang tadi ikut dari awal nih? Tapi kalau nggak ada ya mau gimana lagi? Bu Rina. Saya ikut dari awal. Ya silakan Bu Suryana, coba nomor 4 Bu. Ulama daholatal baita. Oke, ini kelihatannya ikut dari awal tapi tidak ini ya, tidak kompak dengan teman kita tadi. Tadi ini yang baca ini Bu Mufida ini tadi. Ada nggak ibu bapak yang ikut dari awal dan kompak dengan Bu Mufida? Saya Pak Guru, coba.
Ya, kompak ya dengan Bu Mufidah seperti tadi ya, biar kita tidak terlalu panjang diskusinya. Silakan. Kullama dakhaltu abaita. Bagus, Pak. Bagaimana? Kullama dakhaltu albaiti. Kok jadi berubah begitu, Pak? Tadi albaita ke albaiti, gimana ceritanya, Pak Bambang? Ya, ada alnya, Pak Ustaz. Iya, tadi albaita menjadi albaiti itu apa pertimbangannya? Ada alnya, jadi iya, biar majul. betul ya, betul. Al itu betul, Pak. Alnya ada, alif lamnya ada. Sehingga dari albaita menjadi albaiti itu kan boleh saja. Albaitu boleh, albaita boleh, albaiti juga boleh. Itu Pak. Albaitu, albaita, albaiti boleh. Tapi pertimbangannya apa? Kita mengatakan albaitu itu kalau apa? Kita mengatakan albaita itu kalau apa? Albaiti itu kalau apa? Itu arahnya gitu. Dakhaltu albaitu. Ada tuh. Ya, apa pertimbangannya albaitu? Sama-sama ini. Sebagai hudud wilayah, bukan. Baik. Apa sih artinya itu, Pak Bambang? Ketika datang ke rumah. Datang ke rumah namanya apa? Masuk. Masuk. Iya. Bapak memasuki apa, Pak? Rumah. Itu bahasa Indonesia sebagai apa dong? Oh, objek ya. Objek. Kalau dalam bahasa Arab? Ma'mul bih ya. Istilahnya lucu-lucu jadi ma'mul bih ya. Ma'mul bih. Maf'ul bih ya. Bagaimana cara membaca maf'ul bih? Apakah albaitu, albaita, apa albaiti? Albaitu. Maf'ul bih itu ujungnya a apa u apa i? Oh, i Pak. Hah? I Pak Guru. Kelihatannya ini memang harus diulang-ulang ya. Coba ikutin saya Pak Bambang. SPBU. SPBU. Subjek, predikat, bacaannya U. Subjek, predikat, bacaannya U. Okba. Okba. Objek, keterangan, bacaannya A. Objek, keterangan, bacaannya A. Ya. Objek kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Maf'ul bih. Iya. Berarti maf'ul bih bacaannya? Dakhaltu abaita. Nah, begitu. Tadi Bu Mufidah udah berjuang. Nah, tapi namanya orang lupa, Pak Guru. Iya, ya. Namanya orang lupa. Oke. Tapi insya Allah kalau diulang-ulang Ibu Bapak sekalian, dan saya mau berkata begini justru sebaliknya. Bayangkan Ibu Bapak sekalian. Kita sudah sering ulang-ulang aja masih lupa. Apalagi nggak pernah diulang-ulang. Ya, Tuh. Setuju nggak nih Bapak Ibu Bapak sekalian nih? Setuju sekali Pak Guru. Pak Guru. Benar. Kita sering ulang-ulang saja masih lupa. Apalagi kalau nggak diulang-ulang. Ulang-ulang. Afwan Pak Guru, kalau saya tuh memang baru dapat ini SPBU-nya. Loh, kok ceritanya gimana baru dapat? Itu sudah dapat semua, cuma bahasanya nggak begitu. Itu dapat itu. Ibu dulu mungkin bahasanya adalah al-mubtada'u marfu'un bid-dhammati. Mungkin begitu bahasanya. Al-khobaru marfu'un bid-dhammati. Atau lebih panjang lagi. Gitu. Ad-dhammatu al-mubtada'u marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih li'annahu minal ismil mufrad. Mungkin itu dapatnya Ibu. Itu kan ilmunya banyak dari itu. Kalau saya kan nggak sepintar ustadz. Jadi saya coba bikin sederhana aja. SPBU. Subjek, predikat, bacaannya U. Maksudnya apa? Mubtada, khobar, fa'il, dan beberapa yang lain tadi, termasuk naibul fa'il, itu marfu, itu dhammah. Gitu, Bu Muryani. Ya, bahasanya beda. Kalau itu kan bahasa kitab.
bahasa di buku-buku yang banyak ada. Kalau saya karena saya banyak berhadapan dengan peserta yang mengalami kesulitan ikut gaya buku, saya coba cari celahnya gimana kira-kira. Saya bilang kan kita sering dengar cerita itu soal SPBU yang sekarang kalau mau ngisi itu harus pakai daftar kan? Maka saya bilang ada berita soal SPBU ini, inget tuh. Gimana? Udah daftar Peduli Lindungi untuk beli minyak, ibu-ibu bapak sekalian? Sudah. Hebat, negara kita canggih. Ya. Dia memaksakan kehendak. Ya, hebat nih. Aneh. Kalau orang berkuasa, ibu bapak sekalian, dia bisa apa saja. Kalau orang berkuasa. Maka kata Pak Yusril Ihza Mahendra, sebodoh-bodohnya presiden, ya tetap saja dia presiden. Oh iya, betul Pak Guru. Kata Pak Yusril itu, sebodoh-bodohnya presiden, tetap aja dia presiden. Sepinter-pinternya rakyat, ya, sepinter-pinter, sehebat-hebatnya Habib, nah, kalau mau dipenjarakan ya jadi juga itu barang. Ibu bapak sekalian, al-yaum yaumul jum'ah, ya, li tahdidil waqt, al-waqt al-muayyan, qad hanal waqtu lil istirahah. Sudah saatnya kita istiqdadan li sholatil jumu'ah. Sholatil jumu'ah. Ya, sholatil jumu'ah. Mohon maaf ibu bapak sekalian, saya kadang-kadang ngomongnya banyak, tapi kadang-kadang saya nggak ada komentar sama sekali. Itu niatnya bukan apa-apa ya, bukan mau tadi ya, bukan mau mengganggu kenikmatan, kenyamanan, comfortable ya, comfort zone-nya ibu bapak sekalian. Tapi memang kita belajar itu perlu berubah jadi lebih pintar, lebih berwawasan. Kalau pahala Allah jamin bagi orang-orang yang ikhlas menjalankannya. Amin. Ashkurukum syukran jazilan ala husnil mutaba'ah wal musyarakah. Ila liqa fi yaumil itsnain insyaallah. Sanabda bi ad-dars al-jadid. Insyaallah hari Senin rasanya kita akan mulai dengan pelajaran baru. Ini memang belum tuntas, belum maksimal, tapi kalau ini terus nanti khawatir kebosanan justru yang akan datang ya, bukan tambah paham tapi bosannya ya. Jadi kita harus maju mundur dalam konteks ini. Tidak sepenuhnya terus-terusan itu, tapi tidak tinggalkan juga. Hayya nashkurullah azza wa jalla bilhamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum ila liqa fil usbu' al-muqbil. Astaghfirukum ala taqsir wal khata' wan nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.